Konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat oleh artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven ini menambah daftar konten yang menuai kontroversi di masyarakat. Meskipun beberapa kemudian mengaku konten itu dibuat untuk hiburan, namun tak jarang juga konten yang dihadirkan dianggap sebagai eksploitasi berlebihan semata hanya demi cuan. Kita akan bahas bersama dengan pemerhati marketing, Mas Yuswo Hadi. Selamat malam Mas Yuswo. Halo malam Mbak Mevri. Saya udah sempat lihat-lihat juga postingannya Mas Yuswo ya terkait dengan hal ini. Kita bicara langsung soal konten kontroversi hingga ada potensi melanggar hukum, membahayakan kondisi mereka. Nggak cuma soal yang baru-baru terjadi ya Mas ya, tapi banyak juga misalnya ada bencana alam direkam, kemudian terlalu mendekat begitu. Itu kan juga membahayakan kondisi gitu ya. Nah, alasannya tuh sebenarnya kenapa sih masih marak? Emang bener-bener secuan itu Mas kalau misalnya bikin konten kontroversi? Bahkan kadang-kadang tuh nggak punya empati, tetap aja yang penting cuan gitu. Emang secuan itu ya Mas ya untuk bisa dihasilkan dari konten kontroversi? Ya, jadi currency-nya adalah viewership dan followers, kemudian subscribers gitu ya. Jadi ketika konten itu viral, maka itu cara paling tepat untuk mendapatkan viewership, mendapatkan subscriber dan mendapatkan cuan tadi ya. Jadi makanya konten viral itu memang sulit untuk di planning ya. Jadi viral itu biasanya nggak bisa di planning, semakin di planning semakin nggak viral gitu. Makanya yang dilakukan oleh para content creator itu adalah apa yang saya sebut riding the wave. Ya, riding the wave itu adalah memanfaatkan viral yang sudah ada. Ya, jadi riding mengikuti arus gitu ya, mengikuti arus berarti. Mengikuti arus gitu ya. Jadi artinya ada satu isu yang menunggangi arus. Kemudian dia nunut untuk untuk populer gitu. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang kita tahu ada beberapa waktu lalu laporan dugaan KDRT yang dilaporkan oleh pasangan artis lain, kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan tanda kutip gitu ya Mas ya. Tapi kalau bicara data, sebenarnya seberapa cuan sih Mas, seberapa besar keuntungan dan cuan kalau bicara soal konten kontroversi dibandingkan dengan konten-konten bernada positif, edukasi dan lain-lain? Ya, tadi saya katakan bahwa currency-nya adalah jumlah viewership dan jumlah follower, jumlah subscriber. Artinya jumlah viewership itu yang nanti bisa ditukarkan gitu ya, bisa dikonversi ke dalam iklan, ke dalam endorser, ke produk gitu ya, bahkan juga ke AdSense dan seterusnya. Jadi memang satu-satunya penentu sebuah konten itu mendapatkan value yang besar, profit dan cuan yang besar adalah melalui banyaknya penonton ya, banyaknya eyeball gitu, yang itu kemudian dikonversi menjadi duit yang nanti akan diterima dalam bentuk ya dia mengendorse produk. Itu selalu brand yang dilihat adalah viewership-nya ya, dilihat bagaimana keaktifan dari konten yang ada di situ, seberapa banyak subscriber-nya yang nonton, yang engage begitu, sehingga kemudian para content creator ini melakukan segala cara untuk meningkatkan viewership ini gitu. Kalau bicara data lagi nih ya, perbandingannya antara konten-konten yang memang kontroversial dan juga yang edukatif tuh kalau dari konten creator yang ada di Indonesia tuh berapa persen sih Mas perbandingan? Mungkin persennya nggak ada ya, sulit untuk menghitung ya. Tetapi yang saya lihat memang konten-konten yang viral itu memang tingkat viewership-nya itu bisa jauh lebih banyak dari konten-konten. Jadi sesuatu yang viral itu kecenderungannya negatif ya, yang positif itu kecenderungannya namanya positivity bias ya. Kalau di dalam cognitive bias itu, di dalam behavioral economics itu ada namanya cognitive bias, itu sesuatu orang itu seneng ngomongin sesuatu yang negatif gitu ya. Makanya kenapa banyak viral itu cenderung hal-hal yang negatif, walaupun tidak melulu yang negatif ya, yang positif pun juga ya, tetapi sebagian besar itu memang negatif gitu. Makanya kemudian banyak viral-viral itu yang saya sebut viral-viral yang receh ya, atau konten-konten yang receh itu sebenarnya just untuk mendapatkan menciptakan viral, dan viral itu dalam rangka untuk konversi viewership itu ke dalam duit ya, dalam bentuk iklan, dalam bentuk AdSense dan seterusnya. Kalau bicara dari sisi content creator gitu ya, konten kontroversial, konten viral itu kan pasti biasanya tuh grafiknya viral kemudian langsung turun lagi gitu kan. Sementara kalau bikin konten-konten positif mungkin dia akan stagnan tapi punya kontinuitas yang lebih long lasting nggak sih Mas untuk bicara soal konten ini? Ini jeleknya orang-orang kita ini terbiasa berpikir itu yang instan ya, sukses itu instan gitu. Jadi makanya
sesuatu yang sifatnya fundamental pelan-pelan itu mereka nggak sabar gitu. Makanya ketika, dan ini nggak ada aturannya ya di Indonesia ini, content creation ini nggak ada regulasinya cuma ancaman undang-undang ITE, tetapi nggak, kalau di CNN atau di media kan ada kan sebuah lembaga pengawas juga ya. Mau ada disuguhkan di redaksi, kemudian ada check and recheck dan seterusnya. Di sosial media ini nggak ada, jadi kayak rimba raya gitu, sehingga konten-konten receh itu menjadi keluar begitu mulus, begitu gampang gitu ya, karena orang berpacu untuk mendapatkan viewership yang tinggi dan follower yang tinggi tadi itu. Oke, oleh karena itu Mas Yuswo juga sempat bilang di Instagram bahwa netizen ini nih punya pengaruh besar, punya peranan besar, harus punya brand sensitivity ya. Untuk sebagai bisa dikatakan regulasi lah, jadi pihak yang memfilter gitu. Nah maksudnya ini apa sih Mas harus punya brand sensitivity? Jadi sebenarnya kalau bisa dari sisi content creator itu ya punya yang disebut sebagai netizen sensitivity ya. Misalnya kayak kasusnya Lesti Kejora dan KDRT ini, itu kan sesuatu yang mestinya nggak proper gitu ya, ditunggangi untuk sesuatu yang memang aib bagi yang lain gitu ya, satu bencana bagi yang lain. Traumatis ya. Itu juga. Kan sopan santun sosial media mestinya bisa punya sensitivity gitu ya. Nah, makanya haruslah di satu sisi si content creatornya punya sensitivity, tapi kalau nggak bisa karena yang terjadi diulang-ulang dan kemudian minta maaf dan selesai, maka mesti harus ada aturannya, Mbak. Berarti harus bisa ada aturannya. Berarti bisa dikatakan lesson learn-nya adalah harus ada nih segera aturan yang mengatur para content creator gitu ya Mas? Betul, sebenarnya kan nggak beda apa yang disiarkan oleh CNN dengan yang disiarkan oleh content creator ini ya. Begitu dia mencapai ke publik, maka pengaruh negatifnya, pengaruh positifnya itu sama, karena jangkauan audiensnya juga sama gitu ya. Sehingga kalau yang satunya diatur, ada etika profesi, ada asosiasi yang mengatur, kasih pagar-pagar. Kenapa sosial media itu nggak ada yang ngatur gitu dan nggak diatur gitu, jadi kayak rimba raya gitu. Itu yang kelemahan jadi negara harus hadir menurut saya untuk mengatur agar konten-konten yang tidak benar itu bisa, konten-konten receh itu bisa dihindari gitu ya. Ada jadi bukan undang-undang ITE itu menjadi kayak aspirin, menjadi obat bagi semuanya ya, tetapi mesti harus ada pagar-pagarnya itu ditetapkan sehingga ekosistem konten creator kita juga positif, Mbak. Jadi konten-konten yang dihasilkan bukan konten-konten yang receh gitu, tetapi konten-konten yang berkualitas gitu. Oke, kita bicara juga soal satu hal yang ramai nih diperbincangkan di media sosial pasca adanya konten-konten kontroversial. Netizen menyerukan adanya cancel culture gitu ya, seperti yang terjadi di Korea Selatan. Biar orang-orang tuh lebih peka lagi, kalau bikin konten tuh lebih sensitif lagi lah. Tapi kalau menurut pengamatan Mas Yuswo, mungkin nggak sih ini diterapkan di Indonesia? Karena kita tahu ya, ketika satu hal terjadi, pro kontra, kontroversi tetap terjadi, yang mendukung, yang dinilai mungkin sejumlah pihak negatif pun masih banyak gitu. Iya, jadi sebenarnya konten cancel culture itu kan sebenarnya bentuk sanksi sosial dari netizen kepada content creator gitu ya. Jadi mestinya itu efektif ya, seperti yang terjadi di Amerika. Mestinya cancel culture itu kalau betul didengungkan itu mestinya positif ya, tetapi tetap harus ada legal yang formal ya, negara hadir untuk mengatur itu gitu ya. Sebagai sebuah sanksi sosial ya, cancel culture itu oke gitu. Tapi yang terjadi banyak kan kreator kita itu kan setiap kali diulang kesalahan, diulang lagi, minta maaf lagi, dan netizen kita juga pelupa gitu. Sesuatu yang sudah lampau dilupakan dan sudah ada baru lagi, dibahas lagi, dan kemudian dilupakan lagi gitu. Karena bangsa kita ini bangsa pelupa, netizen kita itu netizen pelupa, maka memang menurut saya harus ada hukum positif yang bisa mengatur bagaimana konten itu diproduksi dan dipublish oleh para content creator. Iya, gitu, karena seiring perjalanan waktu ini juga mendesak adanya regulasi khusus ya untuk mengatur, karena tentu saja ini tidak hanya berdampak pada pembuat konten saja, tapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Terima kasih banyak Mas Yuswo Hadi, pemerhati marketing, sudah bergabung bersama kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas dengan topik-topik lainnya yang biasanya ramai diperbincangkan di media sosial. Sehat selalu Mas Yuswo. Terima kasih. Sama-sama.